Episode 2 Connect dimulai dengan Dongsu memikirkan kembali masanya sebagai seorang anak ketika dia jatuh dari pohon dan teman-temannya mulai memanggilnya monster untuk bagaimana tubuhnya menyembuhkan dirinya sendiri meskipun mematahkan sebagian besar tulangnya. Dia ingat dipotong di meja dokter ketika dia kehilangan matanya tetapi tubuhnya masih sembuh sendiri. Dongsu menunggu di luar gedung tempat dia melihat Jin Seop dan mencari jejak wanita yang bersamanya. Dia melepas penutup matanya dan tiba-tiba melihat Sun Hee, rekan Jin Seop, yang terkejut setelah melihat matanya. Dia mengikuti Sun Hee dan rekannya dan meminta untuk mengajukan beberapa pertanyaan padanya. Dia bertanya kepada Sun Hee tentang pria yang bersamanya sehari sebelumnya dan dia memaafkan dirinya sendiri, aneh dengan pertanyaan itu. Sementara itu, Jin Seop sedang makan sendiri di sebuah restoran dan melihat keluar sana untuk melihat seorang wanita muda berjalan di jalan, mungkin mencari target berikutnya. Sun Hee dan rekan-rekannya, Ji Yang dan Myung Hun bergabung dengan Jin Seop di restoran tempat dia makan. Mereka terkejut melihatnya makan di luar dan di sekitar orang, tidak seperti dirinya yang biasa. Lagu Dongsu mulai diputar lagi dan hubungan antara Jin Seop dan Dongsu dibuat lagi. Dongsu mencoba melihat melalui mata dan dapat melihat artis mayat dengan Sun Hee di sebuah restoran. Sun Hee bertanya kepada Jin Seop tentang jingle dan memberitahu dia bahwa seorang seniman bernama Z akan menutupinya untuk iklan yang sedang mereka kerjakan. Dongsu bergegas untuk sampai ke restoran yang dilihatnya Sun Hee dan koneksi tiba-tiba dibuat lagi ketika Sun Hee memainkan jingle. Dongsu dapat melihat nama restoran dan bergegas untuk sampai ke sana. Myung Hun mengatakan kepadanya bahwa Sun Hee memiliki perasaan padanya. Dia menyatakan bahwa dia tertarik untuk mengajaknya kencan dan ingin tahu apakah Jin Seop tidak keberatan dia melakukannya. Jin Seop menyatakan dia baik-baik saja dengan itu dan memintanya untuk melanjutkan. Dia meninggalkan restoran dan bertemu dengan Dongsu yang baru saja tiba. Sun Hee dan temannya kembali dengan makanan mereka dan terkejut ketika mereka melihat Dongsu telah mengikuti mereka. Myung Hun marah ketika Dongsu mencoba berbicara dengan Sun Hee dan mulai menyerangnya. Dia mengklaim bahwa dia hanya mencari pria yang duduk di seberang Sun Hee. Myung Hun menyuruh Dongsu untuk meninggalkan Sun Hee sendirian mengancamnya dengan memanggil polisi. Episode ini berpindah ke artis indie bernama Z yang sangat ingin mengcover lagu Dongsu. Z dan produsernya mendiskusikan bagaimana mereka harus merekam dan menggunakan lagu tersebut secara resmi sehingga mereka dapat merilisnya terlebih dahulu dan Z dapat mengklaim kepemilikan untuk semua lagu tersebut. Jin Seop sedang mandi ketika kita bisa melihat luka tembak di perutnya. Dia mengganti pakaian tidurnya dan membolak-balik buku karya seninya. Dia mulai membuat sketsa sesuatu sementara Dongsu berharap bisa melihat sesuatu dari matanya yang lain. Dongsu ada di komputernya ketika dia mendapat iklan astrologi. Dia ingat iklan itu mirip dengan yang dia lihat dalam hubungan pertamanya dengan artis mayat. Dongsu pergi ke peramal dan mengajukan pertanyaan tentang astrologi. Dia menanyainya tentang simbol P pada grafik dan dia mengklaim bahwa itu adalah simbol untuk planet ini, Pluto. Dongsu bertanya kepadanya tentang hubungan antara tanggal 29 November dan tanggal 12 Desember dalam astrologi dan peramal menyatakan bahwa planet Venus dan Pluto membuat konjungsi pada kedua hari ini. Peramal menjelaskan arti konjungsi dengan Dongsu dan menyatakan Venus melambangkan keindahan dan seni sementara Pluto melambangkan kehancuran dan generasi. Dia mengklaim bahwa itu bisa disebut siklus kematian dan seni. Jin Seop sedang menggambar desain untuk salah satu seni mayat barunya sementara Dongsu meminta peramal untuk tanggal terjadinya konjungsi berikutnya. Dia mengklaim bahwa ini bukan kejadian umum dan menambahkan bahwa konjungsi berikutnya akan terjadi pada 20 dan tanggal 25 Desember tahun itu sebelum berakhir pada tanggal 6 Januari tahun berikutnya. Jin Seop sedang membuat sketsa korban berikutnya, seorang wanita tua ketika bel pintunya mulai berdering. Dia mengabaikannya pada awalnya tetapi akhirnya bangkit untuk menjawab pintu. Dia bertanya kepada Sun Hee bagaimana dia mengetahui di mana dia tinggal dan dia mengklaim bahwa dia tahu banyak hal tentang dia. Dia membuka pintu dan bertanya apa yang dia ketahui tentang dia. Jin Seop dengan enggan mengundang Sun Hee ke dalam rumah dan dia memperhatikan betapa teratur dan bersihnya rumahnya. Jin Seop bertanya padanya apakah dia ingin membersihkan dirinya juga, aneh. Dia bingung dengan pertanyaan itu tetapi dia mengklaim bahwa dia telah berjanji untuk menunjukkan dirinya kepadanya. Sun Hee pergi ke kamar kecil dan mulai membuka pakaian.
Sementara itu, di kantor polisi, Detektif Choi mendapat panggilan telepon dari Peramal. Sun Hee dan Jin Seok berhubungan seks sementara Peramal memberitahu polisi tentang apa yang Dong Su lihat. Dia memberitahu mereka bagaimana Venus menyerupai Lucifer, malaikat yang jatuh sementara para detektif bertanya kepadanya tentang tanggal pembunuhan yang terkait dengan konjungsi astrologi. Pada saat yang sama, Jin Seok mulai bersikap kasar dengan Sun Hee. Detektif Choi meminta Peramal untuk menggambarkan pria itu dan dia menyebutkan penutup matanya. Mereka menunjukkan padanya foto Dong Su dan dia segera mengenalinya. Choi meminta para detektif untuk melihat pergerakan Dong Su berdasarkan catatan CCTV. Kemudian malam itu, Sun Hee pergi ke dapur Jin Seok untuk mengambil air dan terkejut melihat betapa teraturnya lemari esnya. Dia membuka pintu ke ruang seninya dan menemukan bukunya dengan seni mayat. Dia bingung pada awalnya tetapi terus membolak-balik halaman. Polisi menemukan rekaman CCTV Dong Su pergi ke kantor Peramal. Keesokan paginya Dong Su kembali ke rumah. Pada saat yang sama, di lokasi pedesaan, seekor anjing mulai menggonggong pada patung seni mayat lainnya. Kali ini adalah wanita tua yang mirip dengan yang dimiliki Jin Seok di buku seninya. Polisi mengobrol tentang pembunuhan baru dan mengklaim bahwa yang berikutnya adalah pada tanggal 6 Januari yang hampir 10 hari lagi. Dong Su ada di kerumunan melihat mural sementara para gangster juga ada di sana. Dia mulai melarikan diri dan para gangster mengejarnya menimbulkan kecurigaan. Polisi juga mengikuti setelah melihat Dong Su. Sementara itu, Sun Hee meminta Jin Seok dan meminta bantuan Myung Hun. Dong Su berhasil lari dari para gangster saat tubuhnya sembuh seketika meskipun jatuh dari ketinggian. Dong Su mampu melawan para gangster dan dikejutkan oleh kekuatannya. Gangster lain memotong lengan Dong Su dengan kapak dan menahannya agar Dong Su menghubungkannya kembali. Dong Su terkejut mengetahui bahwa dia adalah Chonek tetapi Yirang tiba-tiba muncul di sana dan membantunya dengan mentazing para gangster. Dia meminta Dong Su untuk membunuh para gangster tetapi polisi mengejar ke tempat kejadian dan mereka bergegas pergi. Dong Su dan Yirang berbicara tentang dia menjadi Chonek dan dia bertukar nomor telepon dengannya. Dia ingin segera pergi dan dia mengikutinya. Jin Seok terlambat bekerja hari itu dan Sun Hee meminta untuk berbicara dengannya. Dia membawanya ke atap dan bertanya tentang gambar-gambar di buku sketsanya. Sun Hee bertanya kepadanya tentang seni mayat tetapi dia mengklaim bahwa mereka dikeluarkan dari internet. Dia mengklaim bahwa salah satu gambar berasal dari pembunuhan terbaru, yang terjadi setelah malam itu. Jin Seok terkejut dengan pertanyaannya tetapi dia menambahkan bahwa dia telah melihat semua gambar di buku itu. Myung Hun mengikuti keduanya ke atap tetapi teleponnya berdering memperingatkan Jin Seok untuk di tengah percakapan. Sun Hee memberitahu Myung Hun bahwa Jin Seok adalah pembunuhnya dan ini memicunya. Dia memukuli keduanya dan mengancam akan melempar Myung Hun dari atap. Rekan Sun Hee memanggilnya tetapi dia tidak sadarkan diri. Lagu Dong Su diputar sebagai nada dering Sun Hee dan koneksi dibuat lagi. Dong Su bergegas mencari artis mayat dan melihat pria dengan Myung No Hun. Yirang bertanya-tanya ada apa dengan Dong Su. Sun Hee bangun tepat pada waktunya saat Jin Seok melempar Myung Hun dari gedung. Sun Hee mencoba menjawab panggilan itu tetapi Jin Seok menghentikannya di tengah jalan. Lagu itu terus diputar di latar belakang saat dia berbicara dengannya. Dong Su takut karena Jin Seok mengancam akan membunuhnya. Dia meminta Sun Hee untuk tetap diam dan mematahkan lehernya. Setelah lagu berakhir, koneksi antara Jin Seok dan Dong Su terputus. Jin Seok sadar tentang lagu itu tetapi Dong Su bergegas untuk mendapatkannya karena membunuh dua rekannya.